Cuma Paskah toh? Iya. Itu kalau ingat. Katolik misa cuma Paskah. Misa mingguan juga. Itu yang liberal sekali. Kenapa kalau tidak mau punya misa, tidak mau lalu kemudian yang satu itu sangat spiritualis, bingung dengan hal yang kecil. Tidak, kita tidak mau meminta orang-orang demikian. Kita meminta orang yang bijaksana, virtus dan in medio. Bukan menjadi prima, tetapi menjadi orang yang bijaksana, orang yang tidak ekstrim. Karena nanti orang itu kalau bijaksana ada benih-benih mistikus yang membawa Allah pada orang lain. Seperti dia. Ini Beato Titus Transman ketika dia masuk. Ganteng ya? Terima kasih. Kan? Mulai itu. Ini perlu didoakan. Lepaskan dari kuasa roh jahat. Ya. Menjadi Theotokos. Theotokos itu sebelah untuk Maria, membawa Allah bagi orang lain. Ya, tadi pagi saya ngomong di depan para Katolik Anus berkumpul dari seluruh Indonesia. Lumayan ada hampir 300 orang. Di Malang lagi kumpul mereka lagi senang-senang. Saya mengatakan begini, orang yang terluka dan tidak mau disembuhkan akan cenderung melukai orang lain. Ya, orang yang terluka misalnya begini, terluka dengan mamanya itu ganas sekali, setiap kali blak kembali, blak goblok, anaknya setan kan. Mama apa? Ya. Nah, kalau dia tidak menyembuhkan lukanya yang lama itu, ketika dia melayani umatnya, ada seorang ibu yang saya cerewet seperti mama. Dia akan membuat ibu itu, karena dia punya kuasa sekali, membuat ibu itu sengsara. Dilihat adalah internya. Pertama, ini kita mau belajar dari Bunda Gereja. Apa maksudnya belajar dari Bunda Gereja? Pertama, panggilan tidak mengingkari tapi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apa artinya ini? Artinya kalau kamu punya keinginan masuk dan ingin, ya seperti saya tadi, salah satu kalau saya lihat-lihat ya, ternyata Allah membimbing saya ingin membela martabat manusia yang mau dibuat seperti kayak gitu. Nah, ini salah satu kemanusiaan. Kamu misalnya ingin masuk, Romo saya ingin melayani orang kecil di pikiran. Ini kemanusiaan. Romo saya ingin masuk supaya saya bisa buat eksperimen dengan umat saya. Halo mas. Halo saya dekat. Ya, itu bukan. Ini motivasi yang mendasar ini perlu dilihat dengan baik. Saya yakin tidak. Tapi saya yakin ada yang ada di sini tidak. Tetapi perlu dilihat. Panggilan yang sejati tidak pernah mengingkari kemanusiaan. Panggilan yang sejati bersumber pada Injil Yesus Kristus. Tandanya, kalau orang ini ditanya, kenapa kamu mau? Orang ini pasti mengeluarkan satu kata itu yang tidak bisa lepas. Yesus. Kalau dia masih ya pelayanan itu begini. Tapi satu kata ini penting sekali. Yesus harus menjadi the only reason. Saya pernah tanya kepada seorang suster yang tua, suster, bagaimana suster melihat dalam diri para calon suster kalau dia itu sungguh-sungguh mengikuti panggilan? Apa ngomong? Ada kata Yesus atau tidak dalam alasan-alasan. Ini penting sekali. Nah, lalu ada ungkapan dari seluruh adalah salah satu aspek hidup gereja. Contohnya liturgia dari kemarin. Liturgia, saya ingin misalnya saya ingin melayani misa dengan baik. Nah, ini alasan liturgis.
salah satu atau semua alasannya ada, nah ini tanda bahwa baik. Artinya jalannya lurus. Oh, ingin misa, saya ingin jadi pengkhotbah yang baik, Romo. Karena khotbahnya Romo-Romo itu selalu memberikan ketenangan batin yang mendalam sampai kami tertidur. Anak-anak muda jadi bahwa Romo ini dewa ya ilmunya. Apa? Begitu Romo muncul, ya semua tertidur. Ilmunya sudah dewa. Kerikma, koinonia, pelayanan. Saya mau melayani Romo, melayani orang kecil dan sebagainya. Itu salah satu alasan. Salah satu atau semua. Martiria. Diakonia tadi itu yang pelayanan. Atau martiria, memberi kesaksian dari seluruh hidupku. Saya mau memberi kesaksian, Romo. Ini sudah teman-teman saya nggak karuan hidupnya, seks bebas dan sebagainya. Saya mau hidup selibat dan sebagainya. Ya memang itu bukan satu-satunya alasan, tetapi paling tidak itu tanda baik. Nah, belajar dari Bunda Gereja. Lalu koinonia, saya mau membentuk persekutuan. Banyak teman terpecah satu dengan yang lain. Saya ingin menjadi imam dan menjadikan segalanya sah. Wow, itu doanya Yesus. Ut omnes unum sit. Semoga semuanya menjadi sah. Nah, kalau ada salah satu dari ini, you sudah benar. Dan dalam kuasa Roh Kudus. Ini penting lagi. Ini menjelaskan panjang lebar. Tapi Roh itu yang menggerakkan kamu untuk terus. Nah, ini penting. 2, intensio recta. Tulus dan jujurlah pada gerak jiwa. Kadang-kadang kita tidak tulus ketika Allah menantang kita. Ya, kalau kita dihadapkan seperti sharingnya Brother Charles tadi pagi. Saya ingin jadi bisnismen. Tuhan minta kau jadi pelayannya. Jauh beda tapi bisnismen pelayannya. Gimana? Kalau dia tidak tulus misalnya, dia akan menutupi panggilan itu. Tidak, dia tidak tulus dengan gerak jiwanya. Dia berkata, saya mau jadi bisnismen. Bisa, Allah menghargai kebebasan. Tapi dia mencoba untuk tulus dengan gerak jiwa. Dan dengan dia menemukan kebahagiaan. Untuk itu kita perlu melepas topeng-topeng yang ada pada kita. Banyak topeng-topengnya kita yang mengaburkan panggilan hidup kita. Apapun itu harus dengan tulus. Nanti kalau di dalam lagi, nanti diajari kamu lebih dalam lagi untuk sungguh-sungguh menimbang benar udah engkau di sini. Karena ini penting sekali untuk mengenal diri di dalam Allah. Nah, saya menampilkan di situ si cantik yang bernama Teresa de Jesus. Teresa dari Avila. Dia mengatakan begini. Menurut pendapat kita tidak akan pernah bisa mengenal diri secara utuh jika kita tidak berjuang mengenal Allah. Ya, mengenal diri ini penting, saudara sekalian. Kita tahu siapa aku. Ya, ingat tadi pagi dijelaskan nggak? Ketika Yesus mengatakan pada Petrus ikutlah, pergilah. Aku berdosa. Tapi Yesus, kalau sudah Yesus lihat, kalau Yesus makan, dia tahu